yaitu ceramah siraman rohani yang akan disampaikan langsung dari Sleman Yogyakarta, yaitu Kiai Haji Nur Hamid Majid. Waktu dan tempat kami persilakan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Yang tidak menjawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk angin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ulama, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Lukman, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikam, yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan. Bapak Kiai Haji Bajuri, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Al-Karim, juga yang saya hormati. Bapak Kiai Ismail, Bapak Kiai Samsudin, dan juga bapak-bapak kiai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci namanya satu persatu, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, para alumni, pejabat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, juga yang saya muliakan. Hadirin, hadirat, wal ngantuin, wal ngantuat. Ada yang ngantuk ini di pojok, kayaknya ada yang milih tempat duduk di pojok. Sebelum pengajian langsung berdoa, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Saya di sini tidak berbicara panjang lebar, hanya ingin menggarisbawahi saja apa yang tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Lukman. Yang pertama saya tangkap tadi membicarakan tentang ilmu, kemudian membicarakan tentang khidmah, dan sempat menyinggung sedikit khidmah terbaik yang pernah diberikan oleh sahabat Abi Hurairah. Betul nggih Pak Kiai Lukman nggih? Pak Kiai Lukman itu nyantrinya di sini lama, bahkan ini nyantri di rumah mertuanya nggih. Saya tadi bilang Pak Kiai Lukman jenengan niku nyantri di Pondok Pesantren PMI Pondok Mertua Indah. Betul nggih? Leres. Tadi Pak Kiai Lukman menyampaikan masalah pentingnya tolabul ilmi, mencari ilmu, terutama ilmu agama. Saya teringat di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin disebutkan sebuah hadis
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu sangat difardukan bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ulama menjelaskan bahwa kata faridatun ada huruf taknya, at-ta lil mubalaghah. Taknya menunjukkan arti mengamat sangatkan. Dadi tak ini ku nuduhke makna banget ke wong golek ngilmu niku banget fardune kanggo saben-saben muslim lanang lan kanggo saben-saben muslim wadon. Ini mengartikannya jangan sampai salah. Ada yang salah mengartikan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu sangat difardukan bagi setiap kulli muslim laki-laki dan kulli muslim perempuan. Berarti yang bukan kulli tidak wajib ngaji. Ada yang salah mengartikan seperti itu, Bu. Paham Mbak ya? Paham mungkin? Jadi penting sekali nih. Ini kalau saya pelajari di dalam kitab syarahnya yang dimaksud oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat difardukan dan difardungainkan adalah ilmu agama. Yang sangat difardukan itu adalah ilmu agama. Paham Pak? Paham Bu? Ini ibu-ibu ditanya nggak jawab, cuma menteleng menghadap ke depan, jadi seperti ikan mujair. Paham Bu? Paham Pak? Jadi ini pentingnya ilmu. Bahkan saya mendengar, saya membaca di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin itu ada terusannya, hadis. Itu juga disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Amin Allahumma amin. Ini kalau Pak Kiai Melani, hadis ini disiarkan pakai syair Jawa. Saya nyingir Jawa juga nggak apa-apa gitu nggih. Sapa wong ngambah dalan golek ilmu, Allah gampangake dalan suwargamu. Iki singir nyenter dawuhe Kanjeng Nabi kang wis tutuk rano Nabi ba'da Nabi. Monggo sareng-sareng sholawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan taimatan bidawami mulkillahi. Ini yang belakang ada yang mantuk-mantuk. Iki sing mantuk-mantuk iki sing enak lagune Porotine. Jadi penting sekali nih Bu, masalah golek ilmu itu wah pentingnya terutama ilmu agama. Kalau orang yang punya pemahaman yang tinggi, pemahaman bahasa yang tinggi, ada orang mengatakan seperti ini tidak kaget. Pak, sholat pakai masker itu batal loh. Betul apa tidak? Abang sholat kok pakai masker? Batal apa tidak? Batal. Sholat pakai mukena juga batal loh Bu. Sholat pakai sarung juga batal. Yang benar itu pakai sarungnya, pakai mukenanya sebelum
salat. Iki wong ora ngerti ilmu. Arep poso Ramadan kok ada sangat pertanyaan Pak Nur. Kalau bulan Ramadan itu kumpul sama istri itu boleh apa tidak di malam hari? Boleh, asal tidak di siang hari. Ini saya sebulan ngampet nih Pak Nur. Pokoknya sopa kuat ngampet uripe bakal selamat. Kulo ngampet sebulan tidak kumpul sama istri kulo. Oh, jenengan orang ngerti fikih. Ono sing takon kalih kula Pak Nur, nak kapan puasa niku gosok gigi angsal napa mboten? Kula jawab oleh, sing penting sikate aja tok lek. Paham, Pak? Penting mboten ilmu agama ini penting napa mboten? Jenengan kula critani nganggo basa Jawa barang angsal to nggih. Kula nu duwe kanca nyambet gawe teng kantor. Kebetulan mertamu arah kiblatnya itu salah. Seharusnya ke sana. Ini arah kiblat nih. Sana. Arah kiblatnya ke sana. Oke. Kemudian sholatnya menghadap ke sana. Sana utara berarti. Allahu Akbar. Diingatkan sama temennya. Kang, arah kiblatmu ki salah, sing bener kono. Le membetulkan arah begini. Batal apa tidak itu? Batal itu kalau di fikih-fikih disebutkan bahwa gerakan yang amat sangat itu termasuk perkara yang membatalkan sholat. Paham ibu ini? Dulu pernah ada kunjungan bupati itu di rumah saya. Kunjungan bupati tahunan di rumah saya. Kebetulan datang waktu zuhur dan mantan bupati Bupati Sleman dulu, Sleman Yogyakarta. Kebetulan datang waktu zuhur, sholat berjamaah. Bupatinya juga ikut sholat berjamaah. Tapi karena nggak tahu fikih, handphone berdering, langsung diangkat. Maaf, saya sedang sholat. Batal apa tidak? Batal. Masya Allah. Niki pentingnya ilmu agama niki Bu. Mula kula niku mendorong kalih para bapak-bapak ibu wali santri niku mondokke putrane tenggene Pak Kiai Lukman niku sing mantep. Ojo sampai ragu, jenengan pokoknya modal mantep. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi generasi yang alim soleh. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi generasi yang bibit unggul, tahan berang. Allahumma amin. Ibu-ibu kalau cari menantu, cari yang kuat agamanya apa tidak? Pak, kalau cari menantu itu yang banyak duitnya apa yang kuat agamanya? Kita jawab ragu-ragu nyenengan niku Bu. Jangan cuma banyak duitnya, jangan cuma cantik wajahnya. Bahasa saya meskipun cantik jelita, alisnya seperti semut beriring, matanya seperti bintang kejora, bibirnya seperti delima merekah, rambutnya seperti mayang terurai, kemudian bodinya seperti gitar Spanyol, kulitnya sawo matang. Kalau tidak tahu agama, pikir-pikir dulu. Betul apa tidak Bu? Betul apa tidak Pak? Kalau menantu kita itu orang yang ngerti agama, kuat agamanya, dan baik akhlakul karimahnya, insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga yang samaraba, sakinah, mawaddah, warahmah, wal barokah. Betul apa tidak Pak? Betul apa tidak Bu? Makanya tadi siang ini saya baca hadis, karena tadi malam materi sudah
saya sampaikan itu banyak di Pondok Pesantren Darul Quran Al Hakim. Ini saya cari hadis, mana ini hadisnya, ternyata saya buka-buka hadis, saya membaca hadis tungkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama li jamaliha, karena kecantikannya. Cantik penting apa tidak, Bu? Cantik penting nama mboten, Pak? Nek di bojo elek kadang-kadang dirasani karo wong, biyen lek golek karo merem apa piye? Nggih nama mboten? Cantik wajahnya juga penting. Jamilun jamilatun walau kana ba'dan naumi qabihun qabihatun walau zana kulla yaumi qabihun qabihatun walau zana kulla yaumi. Yang cantik tetap cantik walaupun bangun dari tidur. Yang jelek tetap jelek walau bedaan sekaling kapur. Yang jelek tetap jelek walau bedaan sekaling kapur. Betul apa tidak, Pak? Betul napa mboten, Bu? Tapi cantik tidak tahan lama. Ibu-ibu ini yang tua-tua dulu juga cantik loh, Pak. Tapi apakah sekarang masih cantik? Gue untune ompong kabeh kok isih ayu. Biyen ayu, tapi mbasan wis tuwa niku bali dadi tok, tuwa ompong perot. Bener napa mboten? Pacak ana nganggo bedak sing kandele sak senti ora bakal dadi ayu. BH nuwun sewu, tukoke BH sing paling apik kira-kira mlotrok napa mboten? Tetep mlotrok, nggih. Oh, cantik tidak tahan lama. Yang kedua li hasabiha, karena keturunannya. Orang Jawa sering mengatakan bibit, bebet, bobot. Yang ketiga lima liha, karena harta bendanya. Pilih yang kaya mboten napa-napa. Pilih yang kaya tidak apa-apa. Katanya fifulus mulus, mafifulus mampus. Nuwun sewu nak cara wong Jawa, iki nganggo basa Jawa barang mboten napa-napa nggih, Bu nggih. Cara wong Jawa niku golek bojo niku bener kaya Pak Kiai Lukman. Pokoknya nganggo modal molimo, madep mantep, mangan melu mara tuwa. Molimo, madep mantep, mangan melu mara tuwa. Kula malah gadah mau 30 niku raming molimo. Wah niki lho ngapalke angel tenan niki Bu, seminggu niku mau 30, madep mantep, mangan melu mara tuwa. Maratuwa masak mantu melu mangan, maratuwa mulya mantu melu mukti, maratuwa mati mantu melu maris, maratuwa muni-muni mantu meringis, maratuwa macem-macem awas mantu minggat. Oh, mau 30. Wah ngel niki ngapalke niki mau 30 madep mantep mangan melu maratuwa, maratuwa masak mantu melu mangan, maratuwa mulya mantu melu mukti, maratuwa mati mantu melu maris, maratuwa macem-macem mantu minggat. Mau 30 niku angel ngapal niki. Paham, Pak? Paham Ibu nggih? Sing penting agama mone. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang kaya raya kemudian jatuh miskin. Nggih napa mboten? Banyak sekali orang yang kaya raya kemudian jatuh miskin. Hartane mboten kekal abadi. Mula Gusti Kanjeng Nabi niku dawuh fal far bidatin tin
taribat yadak. Pilih yang agamanya kuat, pilih yang akhlakul karimahnya bagus, insya Allah kamu akan bahagia dunia akhirat. Mulai ibu-ibu niki bu, ket awal tak takoni jenengan nak golek mantu sing akeh dite apa sing kuat agamane, sing kuat agama nih. Bapak-bapak kisami niki jawabane wis mantep. Jangan tergoda dengan urusan-urusan sing duniawi. Loh, anakmu tok pondoke nang ngene Pak Kiai Lukman iki sesuk arep dadi apa? Sekarang bupati pensiun apa tidak, Bu? Nggih napa mboten? Presiden lengser napa mboten? Nak kapan ora lengser mesti dilengserke karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Kiai, bupati pensiun, camat pensiun. Saya ini nak kiai wonten pensiun napa mboten? Mboten wonten. Sesuk arep dadi apa dadi kiai? Justru kalau jadi kiai itu prospek kedepannya semakin cerah. Jadi ustadz prospek kedepannya juga semakin cerah. Mboten khawatir. Mondoke putrane tenggene Pak Kiai Lukman mboten khawatir. Insya Allah akan menjadi generasi sing barokah dunia akhirat. Allahumma amin. Kula nu kadang-kadang yuk mangkel ditakoni karo wong, Pak Nur mondok sesuk arep mangan apa? Aku mangan apa? Kula mangan sego. Iya aku ya mangan sego. Wonten sing kula jawab rada sengak niku Bu. Pak Nur, mbok dikon mondok sesuk arep mangan apa? Mangan kowe ya. Kula jawab sengak. Niki pun rumus niki, mangkana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa mangkana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Orang itu kalau mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Mustahil orang mencari akhirat, dunia tidak terkejar. Mustahil. Kula ra tau nyontoke sapa-sapa kula niate niku mung nyemangati santri tahaddus bin nikmah. Kanca kula niku iso ngragati anak, kula ya iso ngragati anak. Bahkan anak kula wonten sing teng Kairo. Kanca kula duwe sepeda motor, kula ya duwe sepeda motor. Kanca kula duwe mobil, kula ya duwe mobil. Kanca kula duwe omah, kula niku nuwun sewu, omah kula malah kalih. 2 atap 1 cinta. Karena di dalam Al-Quran disebutkan ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Tidak sekali-kali Allah menjadikan 2 hati dalam rongga dada seseorang. Tidak mungkin ada 2 foto dalam 1 dompet. Tidak mungkin ada 2 cinta dalam 1 atap. Sepakat nih Pak? Sepakat nih Ibu? Sepakat nih? Oke. Istri saya itu kalau saya mau nambah itu boleh Bu, tapi syaratnya itu 5L. Harus lebih cantik, lebih kaya, lebih muda, lebih moncer. L yang terakhir, langkai bulu mayatku. Bojo kula itu tak takoni, ini loh istri saya ini, saya kasih tahu ini loh, An-Nisa ayat 3 ini jelas nih, fankihu ma ta'balakum minan nisa'i masna masna wa sulasa wa ruba. Nikailah wanita-wanita yang baik untukmu. Berapa? Masna 2, sulasa 3, rubanga 4. Istri saya menjawab, saya yakin Pak Nur, saya iman Pak Nur, saya percaya dengan An-Nisa ayat 3, tapi syaratnya 1, asal bukan sampeyan. Bojo kula nu tak ceritani iki lho, iki ana kabar iki nang medsos iki.
ana wong wedok ning Cianjur ki wutuh ulese wutuh jasate. Mergo apa? Mergo ridho dimadu, mergo ridho diwayuh karo sing lanang. Istri saya langsung jawab, Pak Nur, kula pilih bosok. Buat niki mantep niki, mantap bapak-bapak niki, mantep nggih. Jadi kita ngajak ke anak, mondok ke anak, teng pondok pesantren, kita harus yakin bahwa anak kita titipkan di pondok pesantren itu akan dididik sebaik-baiknya dan akan diberi ilmu agama yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan tumbuh menjadi generasi yang soleh solehah. Allahumma amin. Wow, sampun nonton demonstrasi maca kitab napa wow? Aqidatul Awam, Hidayatus Sebyan. Ada yang demonstrasi baca kitab Fathul Qorib. Alhamdulillah. Kula niku nun sewu Pak. Sekarang ini masyarakat semakin percaya kalau pondok pesantren itu semakin percaya. Jadi saya ini pondok pesantren itu jadi trending. Pondok pesantren itu menjadi pilihan karena pondok pesantren itu sudah teruji dan terbukti pendidikan karakternya itu sangat bagus. Non sewu, mohon maaf. Wonten teman Nasrani laki-laki, yang putri juga Nasrani. Kemudian datang ke pondok pesantren kula, Pak Nur, ini anak saya mau saya titipkan sini. Loh kok dititipkan sini? Padahal kan dari SD Kanisius. Betul, karena saya percaya kalau pondok pesantren itu pendidikan karakternya sangat bagus. Ini saya titipkan, mudah-mudahan menjadi anak yang baik. Tembungnya mboten anak sing soleh mboten Bu, semoga menjadi anak yang baik. Akhirnya jadi mu'alaf, kula bimbing sholat, tak wuru'i maca Quran, dan kemudian sudah menjadi muslim yang tulen. Akhirnya karena keluarganya itu sangat napa nggih, sifatnya itu demokratis. Jadi urusan agama itu tidak terlalu dipikirkan secara serius. Lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Akhirnya lama-lama bapaknya masuk Islam. Tidak lama kemudian ibunya masuk Islam. Padahal yang dimasukkan di pondok saya itu dari SD Kanisius. Jadi pondok gen kula niku asal afiahmu terbuka banget niku. Wonten sing teko kalih kula, Pak Nur, niki anak kula niku nganu, terang-terangan kula niku kathok congklang, anak kula nggih kathok congklang. Ajeng mondok teng ngene jenengan angsal napa mboten? Angsal. Sing mboten angsal pokoke sing gak kathokan. Masya Allah. Wonten malih niku nuwun sewu niku bahasa kula niku lho, bahasa kula niku pokoke banyu mili munggah. Wong tuane niku rambute semiran, kathoke bolong-bolong. Lajeng tiyang sepainu sanjang kalih kula, Pak Nur niki anak kula titipke mondok teng ngene jenengan, pokoke bisane dadi bocah sing saleh. Kula pokoke prinsipe swarga nunut, neraka moh katut. Tapi nggih wonten tahu-tahu ada perempuan datang, Pak Nur, terang-terangan saya seorang PSK Pak Nur. Kula niku terang-terangan seorang PSK, anak kula titipke jenengan, pokoke kula pasrah bongkoan bisane anak kula dadi bocah sing sholih, ngalim sholih. Tapi wong wedok niki kalih kula sanjang.
terang-terangan kula niku PSK Pak Nur, anak kula muga-muga dadi bocah sing sholih, kalih nyuwun tulung kula didongake mugi-mugi laris. Jadi pun bapak-bapak kali ibu-ibu mantep mawon lah, wis mondoke anak niku mantep mawon. Kalau kita masukkan di pesantren dan akan mendapatkan pendidikan yang baik, karena tugas orang tua di dalam hadis disebutkan yang pertama harus memberi nama yang baik, yang kedua harus memberikan pendidikan yang baik, dan yang ketiga harus mencarikan jodoh. Kalau sudah sampai waktunya ada calon sing sak derajat sak pangkat, orang tua harus menikahkan. Ada berapa Bu tanggung jawab orang tua? Ada tiga. Dijenengi sing apik. Kula niku duwe jeneng kanca ngaji. Pokoke wong tuane ini pokoke sing penting le jenengi saka Quran. Sing penting nang Quran ono. Akhirnya di Quran itu ada kata minal khosirin. Artinya termasuk orang-orang yang merugi. Tinggu jenengi anak, anaknya jenengi minal khosirin. Begitu anaknya besar, tahu artinya minal khosirin, langsung dikasih tambahan laisa minal khosirin, tidak termasuk orang-orang yang merugi. Pinter nih. Calon santri baru yang akan masuk Melangi itu ada yang namanya hamba Tuhan. Saya sudah pesan besok jangan dipanggil Tuhan. Dulu pernah itu di Jawa Timur ada orang namanya Tuhan, kemudian disurati sama MUI supaya namanya itu diganti atau dikasih tambahan. Akhirnya dikasih tambahan, bukan Tuhan, kasih tambahan hamba Tuhan. Masalahnya kalau panjenengan sedaya niku jenengi anak niku lho. Apake dhewe jenengi anak niku lho. Ku ya kudu dipikir tenan, kudu jeneng anak sing apik, sing artine apik. Kemudian ada unsur tafaulnya, kita mengharapkan kebaikan dari nama tersebut, tidak asal memberi nama. Saya punya teman di kantor nih. Saya tanya, "Pak, anaknya namanya siapa?" "Ini anak saya namanya Jampan Marjulas." "Lu kok bisa Jampan Marjulas?" "Iya, Jampan Marjulas, lahir jam 8 Maret tanggal 17." Akhirnya disingkat Jampan Marjulas. Itu di TV juga pernah ada itu, namanya Ricis Nabati. Ricis ria yang cantik dan manis, nabati nan baik hati. Ada itu di TV, pernah saya lihat. Kula niku duwe kanca Bu, kanca lahir pas peristiwa Bantul, gempa gede banget, krungu napa mboten jenengan? Ming krungu tok napa karo ngirim bantuan? Ya krungu ya ngirim bantuan, alhamdulillah. Niku wong tuane kula telepon tenan, "Anakmu ki lho gantinan jenenge iki, jenenge wis ramatuk, cara aku ramatuk." Dadi ceritane niku Bu, ceritane niku wong tuane kan sing bedok meteng tuwa. Jam 5:30 niku krasa ajeng lahirke. Jam 6 kurang seperempat pas tanggal 26 Mei 2026 terjadi gempa bumi yang besar di Bantul, di Yogyakarta. Tanggal niku pas jam 5:30 krasa arep nglairke, jam 6 kurang seperempat terjadi gempa bumi. Akhirnya sing wedok niku melayu, anaknya niku brojol nang ngarep omah, langsung digenti dijenengi Gempa Suhirman. Lu kok iso Gempa Suhirman piye? Nggih, tak jenengi Gempa Suhirman. Gempa artine lindu, Suhirman kesusul lahir di halaman. Akhirnya tak telepon, gantinan jenenge anakmu ki gantinan. Kadang-kadang
Orang tua itu memberi nama anak itu sak kecekele wah dipikir bobo. Niki penting, niki masalah jeneng niki penting nih. Kemudian orang tua tanggung jawab yang kedua harus memberikan pendidikan yang baik. Makanya kita masukkan di pesantren. Masya Allah, pendidikan pesantren itu banyak sekali yang positif. Kalau Pak Kiai Lukman tadi menjelaskan tentang khidmah, penting kita itu khidmah, memberikan khidmah terbaik, pengabdian terbaik di pondok pesantren. Maka santri-santri saya anjurkan, ini peluang lahan untuk khidmah di pondok pesantren itu banyak sekali. Apa EDW nyapu asrama juga termasuk khidmah, membersihkan toilet juga termasuk khidmah, malik ke sandale tamu-tamu supaya ora kidak-kidak, itu dibalikkan sandalnya tamu-tamu supaya tidak terinjak, itu juga termasuk khidmah. Membersihkan kamar mandi itu khidmah yang barokahnya paling besar, terutama kamar mandinya kiai, itu barokahnya paling besar. Kadang-kadang saya melihat pondok pesantren itu dalam kondisi kumuh, pondok pesantren itu dalam kondisi kotor. Padahal saya baca di kitab-kitab, saya membaca hadis tentang Arba'in Nawawi at-tuhur syatrul iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau selama ini kita mendengar an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, bukan hadis, itu hanya peribahasa biasa. Sama dengan kita mengatakan bersih pangkal sehat, sama dengan kita mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Tapi yang jelas-jelas hadis at-tuhur syatrul iman, kebersihan adalah sebagian dari keimanan. Iki mau ngaji takrib Fathul Qorib, ngaji Fathul Mungin, ngaji Fathul Wahab, ngaji kitab-kitab, semuanya yang pertama dibahas adalah bab toharoh, bab kebersihan. Masalah kebersihan pondok pesantren ini penting sekali. Makanya saya kalau di pondok pesantren Pulau itu saya sudah mengatakan urusan kebersihan adalah menjadi tanggung jawab bersama. Bahkan ketika ada rumput yang tumbuh satu saja, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau tekan kita nanti untuk masalah kebersihan, paham ya Pak Gi? Paham ya Bu? Nopo malih niki kan pun ajeng bulan Ramadan tuh Pak Gi, penting sekali. Apa itu resik-resik musola, resik-resik masjid, kita resik-resik pondok pesantren, kita resiki jalan-jalan, kita terangi untuk menyambut bulan Ramadan, penting sekali. Niki Masya Allah, ana virus corona. Saya niki wonten virus corona Bu, nggih. Bener napa mboten Pak? Bener ana virus corona. Kula tak goleki teng Quran iki ndi to dalile. Ternyata nang juz 14 niku ana ayate. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan bighal, Allah menciptakan kuda, Allah menciptakan khimar, dan Allah itu wa yakhluqu ma la ta'lamun, akan terus menerus menciptakan makhluk yang kalian semua tidak tahu. Bisa jadi virus, bisa jadi virus corona, bisa jadi virus delta, bisa jadi virus omikron. Wong-wong desa ngen kula niku udah iso muni omikron, isane muli politron, virus politron. Ana tangga kula malah muni virus Panasonic, sebabnya sing kena mesti panas, dijenengi panas sonik. Loh ini indah sekali ini yang diajarkan oleh Rasulullah. At-tuhur syatrul iman, menjaga kebersihan, cuci tangan. Kalau panjenengan sedaya cuci wajah,
bahkan kita itu sehari paling tidak 5 kali kita berwudu. Itu indahnya ajaran Islam. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan kita sering-sering sikat gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ala kulli salatin, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka pasti mereka akan kuwajibkan, kuperintahkan untuk bersiwak, gosok gigi pada saat akan menjalankan sholat. Siwakan, Masya Allah, ajaran kok indah sekali. Makanya kalau saya dengar syair itu senang banget loh. Ini mendengar syair itu senang banget. Laulaka ya zinatal wujudi, apa lagi mas ini? Mataba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Seandainya tidak ada engkau, wahai Nabi Muhammad, maka mataba aishi, hidupku ini tidak akan merasa enak, hidupku tidak akan merasa nyaman. Wala tarannamtu fi salati wala sujudi wala ruku'i, dan aku tidak akan merasakan lezat, nikmat, nyaman pada saat sholatku, pada saat sujud dan rukukku. Mula keberadaan Gusti Kanjeng Nabi niku di dalam tafsir disebutkan merupakan an-nikmah al-azimah, kenikmatan yang sangat besar. Paham nggih Pak nggih? Paham nggih Bu nggih? Niki mendel mergo paham apa mergo ngantuk? Mergo ngantuk. Masih jam setengah 11. Padahal niki rencana kula tekan jam 1. Setengah 11 rencana kula tekan jam 1. Kinten-kinten siap napa mboten Bu? Siap napa mboten? Bapak-bapak siap napa mboten? Siap. Kula tinggale wangsul. Jadi hikmah ini kalau Pak Kiai Lukman tadi mengatakan sahabat Abi Hurairah, saya juga terkesan sekali. Sahabat Abi Hurairah itu khidmah kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana-mana itu mengiringi Kanjeng Nabi dan melayani Kanjeng Nabi. Kemudian oleh Rasulullah didoakan, ya Allah, mudah-mudahan sahabat Abi Hurairah ini, sahabat Anas bin Malik, kemudian Rasulullah mendoakan kepada sahabat Anas bin Malik supaya diberkahi rizkinya, supaya diberkahi keturunannya, dan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Anas bin Malik niku didoakan oleh Nabi, ya Allah, sahabat Anas bin Malik mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan sahabat Anas bin Malik ini diberkahi anak-anaknya dan diberkahi rizkinya, dan engkau masukkan ke dalam surga. Ternyata doa ini dikabulkan. Sahabat Anas bin Malik umurnya itu 107, meninggalnya paling akhir di antara sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Anas bin Malik kebun kormanya berkembang biak sehingga mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah. Kemudian sahabat bin Malik, Anas bin Malik, diberkahi putra-putranya. Beliau memiliki putra 120 putra, dan sebagian menjadi ulama, sebagian menjadi fuqaha, sebagian menjadi orang-orang yang alim, dan menjadi amal jariah beliau. Barokah napa mboten Bu? Barokah napa mboten Pak? Makanya sering saya sampaikan itu di pondok pesantren saya, di pondok pesantren mana-mana, khidmah berbuah barokah. Kalau kiai saya mengatakan, Mbah Kiai Idris Marzuki Lirboyo niku al-ilmu bita'allum wal barokah bil khidmah. Nek kowe kepengen pinter ngaji,
nek kue kepengen pinter ngaji yo, nek kapan kue kepengen berkah ilmu mu khidmau. Jadi nek kapan kepengen pinter ngaji, kepengen pinter ngaji, tapi nek kepengen berkah ilmu nek khidmau. Ini saya sering ini kiai-kiai banyak yang menyampaikan al ilmu bita'allum wal barakah bil khidmah. Ilmu itu bisa dicari dengan cara apa? Dengan cara bita'allum, dengan cara belajar. Tapi kalau barokah bisa dicari dengan cara apa? Dengan cara khidmah. Kita melayani umat. Awake dhewe khidmah karo simbah kiai, sing berarti yo khidmah karo umat, mengajar di pondok pesantren, menjadi pengurus pondok pesantren. Al khidmah lil ma'had, khidmah lil ummah. Khidmah di pondok pesantren sama dengan khidmah untuk kepentingan umat Islam. Khotim tuhdam, layanilah umat, nanti pasti umat akan melayani kamu. Rasulullah melayani umat, gantian umat yang melayani Rasulullah. Man khodama khudima, sing sapa wonge ngladeni dheweke bakal diladeni. Pentingnya khidmah. Paham Pak? Paham Ibu nggih? Paham. Mula niki arep Ramadan niku ayo to diresiki, omah-omah diceti, musolane dipel, cete dianyari, jam sing mati diuripke meneh. Niki penting awake dhewe menyambut bulan Ramadan. Di dalam hadis disebutkan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan dari api neraka. Niki sarungnya dianyari, bajinya dianyari, kokone sing wis elek-elek dianyari. Ibu-ibu mau kenanya disiapkan Bu untuk menyambut bulan Ramadan. Rasulullah menegaskan awake dhewe bakal diharamke saka siksa neraka, termasuk masalah kebersihan. Dan yang utama adalah kebersihan hati kita, tidak hanya kebersihan fisik kita, baju kita, karena baju kita, fisik kita ini hanya casing saja. Makanya di dalam kitab Kifayatul Adqiya disebutkan aqbil ala ruhi wastakmil fadailah fa anta birruhi la bil jismi insana. Engkau harus fokus memperhatikan rohmu, memperhatikan rohanimu, jiwamu. Jangan cuma jasadmu saja, karena kau dinamakan manusia bukan karena jasad, tapi karena roh. Jasad ini hanya casing saja. Kalau kita meninggal, nuwun sewu Bu, 50 tahun, 100 tahun kita sudah menjadi tulang belulang. Betul apa tidak? Tapi kalau roh itu abadi selama-lamanya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa jasad kita hanya casing saja, jasad kita hanya bungkus saja. Kita harus datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Iki lho awake dhewe iki Ramadan iki ngresiki awak iki lho, ngresiki dosa. Rumangsa nak kapan awake dhewe kathah dosa napa mboten Bu? Rumangsa napa mboten Pak? Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena dorongan iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar Ramadan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan tidak cuma shoma, man shoma wa qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dia itu qiyamul lail dengan tarawih, tadarus, tahajud di malam harinya bulan Ramadan,
maka keluar Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia seperti bayi yang lahir dari ibunya, bersih tanpa bercak noda sedikit pun, bersih tanpa dosa sedikit pun. Apa itu ben kata dosa ini karo Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten, Pak? Nggih mboten, Bu? Tapi Allah Subhanahu wa taala itu masih memperlakukan kita lembut, masih mencintai kita, masih menyayangi kita. Makanya saya kalau dengar syair itu terenyuh banget. Asaituka Rabbi fa'amhaltani wa tasturuni raghma anni anid li'annaka Rabbi ghafurun wadud rahimun bikullil wara wal anid. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد فإنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. Masya Allah, ya Allah, aku sudah banyak bermaksiat kepadamu, dosa-dosaku kepadamu ini sangat banyak, tapi fa'amhaltani, engkau masih bersikap lembut kepadaku. Sebabnya apa? Sebabnya li'annaka Rabbi ghafurun wadud, engkau itu maha pengampun, engkau itu maha cinta, maha penyayang, rahimun bikulil wara wal abid, engkau sangat sayang kepada semua manusia dan hamba-hambamu. Apa itu rumangsa disayang karo Gusti Allah napa mboten, Pak? Bu, rumangsa disayang karo Gusti Allah napa mboten? Paham lagi, Pak? Jadi target awake dhewe sesuk keluar dari Ramadan, awake dhewe kudu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sesuk ojo lali Ramadan ngaji. Niki wau Pak Kiai Lukman ngendikake pentingnya ngaji. Kula yo maca-maca hadis niku wonten jero masalah fadilah wong ngaji niku masyaallah wong ngaji ngeten. Wis ganjarane gede banget. Wa innal malaika latad'u ajnihataha litalibil ilmi. Ketika ada orang-orang yang mencari ilmu ngaji seperti ini, malaikat itu datang. Ini banyak sekali ini malaikat yang datang. Malaikat yang datang disebutkan latad'u ajnihataha, meletakkan sayapnya. Kemudian dia ikut datang, dia ikut berkumpul dengan orang-orang yang mencari ilmu. Karena apa? Karena ridwan bima yasna, karena puas, suka dengan apa yang dilakukan oleh thalibul ilmi, oleh pencari ilmu. Mula penting banget awake dhewe wis ngaji. Mula pesane bapak kula Nurian mulang Pak Kiai Bajur ini. Bapak kula niku gawe singiran gitu, seneng maca singiran. Singiran niku ngekeki motivasi wong sing ngaji tapi nganggo basa Jawa, Bu. Ilmu iku ayu kaya widodari, kulit moyo kaya ndon suwari, yen di catur brantane tan mari-mari, yen diturut munggah swarga buka kori, nanging wong kang lara kumprung ati pijak marang ilmu ora doyan ora enak, yen maksiat seker kaya mangan rujak,
yen maksiat seger kaya mangan rujak. Go sholawatan niki mangke ditutup. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan taimatan kata saya sampun setengah jam langkung niki pas 40 menit mula niki kula badhe kula akhiri nih Pak Kiai Lukman kalih nyuwun pangapunten nek kula limatur teng mriki kathah galap gak sulit atur banyak kekhilafan banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya umumnya bagi santri-santri dan bapak-bapak ibu semua Allahumma amin pun cekap semanten nggih Pak nggih cekap semanten gitu nggih kupat duduhi santen sedaya lepat nyuwun pangapunten kupat sedap dieling-eling sithik kang kula ngeling-eling ya Bu kupat duduhe santen sedaya lepat nyuwun pangapunten kupat janure tuwa sedaya lepat nyuwun pangapura kupat janure ireng bojo papat meteng bareng pun nggih cekap semanten nggih Pak nggih pun nggih mugi wonten kinulan manfaatipun Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sawa'is sabil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa ahlina wa auladina wa dhurriyyatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa Allahumma sallimna wa iyyahum min afati dunya wa adabil akhirah wa min baliyatihima innaka ala wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal ulama'il 'amilin syarri wa ahli dhair. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-Quran alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ya Allah ij'al hadzal ma'had fi baldatina Indonesia manfaatan mubarakatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hadzal waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Nur Hamid Majid, semoga apa yang disampaikan siraman kami dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Berakhirlah doa tadi, maka berakhirlah acara pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata salah yang salah, mohon dimaafkan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.